John dan Deja pun pergi ke kuil kaum Tak. Namun sayang, Tars dan kaum Tak mengetahui mereka di sana. Dan Tars digadang sebagai pengkhianat kaum Tak. Dan sudah dipastikan kini Tal mengambil alih sebagai pemimpin kaum itu. John, Deja, dan Sola kemudian menyusuri padang pasir menaiki gajah untuk berjalan menuju gerbang Isus. Anjing bernama Wola tadi pun ikut bersama mereka. Namun semakin jauh mereka berjalan, Sola menyadari sesuatu yang aneh. Karena si Deja bukannya menunjukkan mereka arah menuju gerbang Isus, melainkan Deja membawa mereka untuk menuju ke kota Helium. Karena Deja ingin John membantunya melawan kaum Zodanga. John awalnya kecewa dan menurunkan Deja dari gajah itu dan akan meninggalkannya pergi. Namun akhirnya Deja menjelaskan kalau dia tidak bisa menikah dengan Saptan. Karena somehow dia berfirasat jika dia menikahi Saptan, maka itu akan jadi awal kehancuran bagi planet Barsom. Deja juga memberitahu kalau keberadaan gerbang Isus itu tidak ada. Tapi John meyakinkan Deja kalau hal itu adalah sesuatu yang nyata, hingga akhirnya Deja pun memutuskan untuk ikut pergi bersama John ke tempat itu. Di Zodanga, karena mengikuti perintah Mateisang, Saptan berencana untuk mengunjungi Helium untuk meyakinkan sang raja kalau dia akan tulus menikahi Deja. Walaupun sebenarnya ada rencana tersembunyi di balik itu. Mateisang sendiri mengetahui John yang sudah menemukan sungai Isus. Dia pun berteleportasi dan berencana untuk menghentikan John dan Deja. Setelah menyusuri sungai, John dan Deja menemukan gerbang Isus yang ternyata medali milik John memiliki keterkaitan dengan gerbang itu. Saat medali tersebut ditempelkan, beberapa garis biru muncul dan terhubung menjadi cahaya ke-9. Deja pun dapat menyimpulkan kalau cahaya ke-9 benar ada dan menghubungkan ke-9 planet di tata surya. Beberapa petunjuk pun ditunjukkan di diagram yang muncul. Namun Deja tidak bisa membaca itu semua. Deja pun di sini menyadari kalau Tanla yang memberikan kekuatan itu kepada Saptan, dan John juga mengetahui kalau dia adalah kopian dari John Carter yang ada di bumi. Jadi sebenarnya John ini tidak sepenuhnya berteleportasi, melainkan medali itu membuat kopiannya yang ada di planet Barsom. Deja pun mengajak John untuk kembali ke Helium karena petunjuk untuk membaca kode itu ada di sana. Di sini, benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka berdua. Namun sayang saat keluar dari gerbang Isus, Mateisang telah mengirim ribuan makhluk bernama Warhun untuk menyerang mereka. Di sini John menyuruh Sola untuk membawa Deja kabur dan dia pun melawan pasukan Warhun itu seorang diri. Saat perkelahian yang epik ini, John teringat dengan istri dan anaknya yang meninggal tragis dalam salah satu kebakaran. Adegan perkelahian antara John dan kaum Warhun pun terus terjadi, sampai akhirnya John sudah lemas tidak berdaya karena dikeroyok para pasukan itu. Beruntung kapal Helium datang dan menembaki pasukan Warhun tersebut hingga membuat mereka kabur. Deja pun menemui ayahnya dan memperkenalkan John, tapi dia terkejut dengan Saptan yang ikut di sana. Saptan sendiri mencoba memanipulasi Deja dan mengatakan kalau dia sudah menyerahkan diri dan khawatir dengan keadaan suku Helium. Dan dia mengatakan kalau dia menikahi Deja demi kesejahteraan kedua kaum. Akhirnya mau tidak mau, Deja harus menyetujui pernikahannya dengan Saptan. John sendiri ditahan di Zodanga, namun salah satu pelayan loyal Deja yang bernama Kantos tiba-tiba datang dan menyuruh John untuk berpura-pura menyanderanya agar John bisa kabur dan bertemu Deja. Akhirnya mereka pun sampai di kamar Deja, yang mana Deja sendiri sudah memakai baju pengantin dan pasrah akan pernikahannya dengan Saptan. Deja sendiri di sini mengembalikan medali milik John dan mengajarkan mantra kepadanya agar John bisa kembali ke bumi. Saat John hampir selesai mengucapkan mantra itu, Saptan tiba-tiba masuk untuk mengecek kondisi Deja. Di sini John menghilang dan Deja telah mengira John ini telah kembali ke bumi.
Namun ternyata tidak. John masih ada di sana. Namun dia ditangkap oleh Ma Taishang yang dengan kekuatan sihirnya membuat John tidak bisa bergerak, dan si Ma Taishang ini dapat mengendalikan tubuh John. Ma Taishang menceritakan semua detail kepada John, yaitu mereka para Ten sudah memilih Sabtan untuk menjadi penguasa Barsoom bahkan sebelum planet itu ada, dan pernikahan Sabtan dan Deja hanya menjadi kedok karena setelah pernikahan itu semua orang yang memiliki pengetahuan mengenai cahaya ke-9 akan dihabisi dan dilenyapkan, termasuk Deja dan John. Sabtan sendiri juga memiliki rencana untuk menyerang seluruh kota Helium di acara itu. Para Ten melakukan itu hanya untuk satu tujuan, menjaga keseimbangan alam. John dan Ma Taishang pun berjalan sambil melihat prosesi pernikahan Sabtan dan Deja, dan saat Ma Taishang ingin membawanya lagi ke tempat lain, si anjing bernama Wula tadi datang dan menyelamatkan John. Mereka pun mencoba kabur menggunakan salah satu pesawat milik Zodanga. John awalnya agak susah mengendalikan pesawat itu. John awalnya agak susah mengendalikan pesawat itu, namun dia perlahan berhasil mengendalikannya. Di sini pasukan Zodanga mengejar, tapi untung saja ada Sola yang membantunya. Menyadari dia membutuhkan pasukan yang banyak untuk menghentikan pernikahan Sabtan dan Deja, apalagi setelah mengetahui Deja dan suku Helium dalam keadaan berbahaya, John mengajak Sola untuk kembali ke markas Stark dengan maksud meminta bantuan pasukan di tempat itu. Namun alih-alih disambut baik, John malah ditahan di suatu sel oleh Tal yang kemudian dalam sel penjara itu, mereka bertemu Tars yang sudah terbaring lemah. Tars sendiri awalnya mengira kalau anaknya Sola telah tiada, namun Sola masih hidup, dan Tars sedikit marah dengan John yang sudah berjanji untuk menjauhkan Sola dari semuanya. Akhirnya John dan Tars pun dibawa ke arena yang mana mereka akan melawan dua kera putih raksasa. Butuh perjuangan yang keras bagi mereka untuk melawan kedua kera putih itu. Dan Sola di sini pun ikut turun ke arena untuk membantu ayahnya. Setelah perjuangan yang keras, John berhasil mengalahkan dua kera putih raksasa itu. John kemudian menantang Tal untuk berkelahi memperebutkan tahta. Tal awalnya tidak setuju, namun karena seluruh kaum Tak mendukung John, Tal pun menerima tantangan tersebut. Namun belum 10 detik perkelahian dimulai, Tal sudah habis di tangan John. Alhasil karena menang, John pun resmi menjadi pemimpin kaum Tark. John pun memerintahkan anggota suku Tark untuk menemaninya ke Zodanga untuk menghentikan pernikahan Deja dan Sabtan. Where is everyone? The army been repositioned outside Helium. Namun saat mereka sampai ke Zodanga, mereka salah perkiraan karena ternyata pernikahannya diadakan di kota Helium, bukan di Zodanga. Karena jarak Helium dan Zodanga yang cukup jauh, tidak memungkinkan bagi mereka untuk menempuh jalur darat. Mau tidak mau mereka harus terbang. Namun suku Tak dikenal sebagai kaum yang tidak pernah terbang. Akhirnya John pun terbang sendiri menuju kota Helium. Di kota Helium, prosesi pernikahan sedang berjalan. Saat acara hampir saja selesai dan Sab serta Deja hampir saja resmi menjadi suami istri, John tiba-tiba muncul dan memperingatkan Helium tentang Zodanga yang akan menyerang mereka. Dan benar saja setelah itu pertarungan antara Zodanga dan Helium kembali terjadi. Di sini John kembali menyelamatkan Deja yang hampir jatuh dan John melawan si Sabtan lagi. Namun Sabtan yang lebih kuat dengan senjatanya hampir saja membunuh John. Nah di sini, kaum Tak dengan pesawat mereka datang dan membantu Helium melawan Zodanga. Helium pun bersatu dengan kaum Tak melawan kaum Zodanga. Dengan bantuan kaum Tak, John kembali melawan Sabtan. Dan kali ini dia berhasil memotong tangan Sabtan yang merupakan sumber kekuatannya. Tepat di saat John hampir menghabisinya, ternyata Ma Taishang sudah ada di sana terlebih dahulu dan dia menghabisi Sabtan. Dan Ma Taishang akan membunuh John juga. Namun Deja tiba-tiba menghentikan aksi si Ma Taishang. Ma Taishang pun menyamar menjadi Deja dan berhasil menyandera dia. Deja di sini langsung mengambil medali John dan melemparnya,
dan medali itu didapatkan oleh Tars. Di sini Ma Tae-xiang yang menyamar sebagai John meminta medali itu, dan hampir saja Tars memberikannya. Di sini John langsung mengejar, tapi si Ma Tae-xiang berhasil kabur. Beruntung Ma Tae-xiang tidak berlari bersama medali itu, dan di sini peperangan antara Zodanga dan Helium telah selesai, yang mana Helium memenangkan perang itu. Nah, setelah peperangan ini, John pun langsung melamar Deja dan Deja menerimanya. Dan setelah itu pernikahan antara John dan Deja dilangsungkan dan berjalan lancar. Air suci yang mereka minum adalah tanda jadinya pernikahan mereka. Di malam hari, tepat sebelum malam pertama, John memutuskan untuk melempar medali yang menjadi alat satu-satunya bagi dia untuk kembali ke bumi. Dia memutuskan untuk tetap berada di Barsoom karena dia merasa planet itu merupakan rumahnya sekarang. Namun sayang, tiba-tiba Ma Tae-xiang muncul dan mengucapkan mantra dan seketika John terkirim kembali ke bumi. Dia kembali ke tubuhnya di bumi dan masih berada di dalam gua, di mana dia menemukan Kolonel Power telah meninggal. John mencoba mengucapkan mantra lagi untuk kembali ke Barsoom, namun hal itu gagal. John pun mengingat sesuatu kalau Ma Tae-xiang pernah menjelajahi bumi. Dan selama 10 tahun lamanya, dia menghabiskan waktu menggali dan berharap menemukan medali itu lagi. Pencariannya mulai membawa hasil karena akhirnya dia menemukan medali itu. Sebenarnya John hanya mengaku menemukan medali itu untuk menjebak kaum Turn yang dia yakini masih mengikutinya. Dan benar saja, kaum Turn terus mengikutinya dan berencana membunuhnya untuk mengambil medali yang konon katanya sudah didapatkannya. John pun mencari cara untuk mengelabui para Turn, dan dia pun mendapatkan ide untuk memalsukan kematiannya, membuat makam yang hanya bisa dibuka dari dalam agar suku Turn tidak bisa membunuhnya. Dan John menyuruh Edgar untuk menjaga tubuhnya karena setelah membaca buku diary milik John, Edgar mengetahui hanya dialah yang bisa membuka makam itu. Edgar segera berlari kembali ke makam John dan coba mencari kode untuk membuka makam itu. Akhirnya Edgar berhasil membuka makam itu, namun makam tersebut kosong. Kaum Turn tiba-tiba datang ingin menghabisi Edgar, namun John tiba-tiba muncul dan menembak si kaum Turn itu, serta mengambil medali yang dipegang Turn tersebut. John pun berterima kasih kepada Edgar, dan memohon agar Edgar menjaga tubuhnya di bumi, karena jika tubuh John di bumi mati, maka tubuhnya di planet lain pun mati. John kembali ke makamnya dan mengucapkan mantra yang kemudian dia akan kembali ke planet Mars untuk menemui Deja. Film pun selesai. Oke sobat kreator, demikianlah alur cerita dari film John Carter. Ending ceritanya menggantung, namun sayang film ini tidak dilanjutkan karena performanya di box office yang sangat rendah. Anyway, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Jika kalian ada saran mengenai video atau film apa yang harus kami rangkum, kalian sebut aja di kolom komentar. Akhir kata, aku Adit beserta jajaran tim kreator film channel pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.